Kami bersyukur untuk fellowship kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Kami taklukkan pikiran dan hati kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Urapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa jumpa lagi ya setelah pandemi yang berkepanjangan ini 1 tahun lebih. Dan tadi saya tidak usah khotbah lagi karena kesaksian dari 2 ibu kita luar biasa ya, menguatkan, menopang kita, menolong kita supaya kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Tapi dengan singkat saya, kira-kira waktu saya berapa lama? Terserah. Kebetulan ini Pak, jam 9 tutup ini. Oh, oke. Ya karena saya dosen biasa ngajar, jadi kadang-kadang bisa 3 SKS kali aja. Oke, saya akan bicara dengan cepat tentang develop our minds, ya, mengembangkan pikiran kita. Jadi pada umumnya masalah-masalah yang ditimbulkan atau yang terjadi dalam kehidupan kita itu biasanya bersumber karena pikiran, ya, ketakutan, kegagalan, kekhawatiran, tidak ada pengharapan itu biasanya bersumber dari pikiran kita. Karena memang pikiran merupakan software dari tubuh kita, ya, pikiran itu yang menggerakkan tubuh kita. Nah, berbagai aplikasi atau program itu ada di pikiran kita. Ya, kalau kita mau kuat, ubah pikiran kita. Kalau kita mau menang, ubah pikiran kita. Jadi pikiran menentukan kehidupan kita. Sedangkan tubuh ini hanya melayani pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita kerjakan. Ada yang bebas. Jadi apa bedanya pikiran manusia dengan pikiran hewan? Ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu begitu indah, begitu luar biasa. Manusia itu diberikan akal dan pikiran sehingga mampu membedakan benar atau salah, serta dapat menghadapi sebuah masalah. Sedangkan hewan hanya dianugerahi pikiran untuk menghadapi sebuah masalah tanpa dilengkapi akal sehingga tidak mampu menilai tindakan benar atau salah. Dan hal ini memang terjadi. Kenapa? Karena ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia, apa yang terjadi? Dari manusia debu tanah jadi hidup. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan atau memberikan nesyama, ya, nafas hidup itu, ada 2 hal ternyata yang terjadi. Yang pertama, bahwa manusia diberikan kemampuan untuk mengenal Tuhan. Sehingga dalam kehidupan peradaban kita lihat banyak agama, banyak kepercayaan karena mereka ingin mencari sesuatu yang lebih daripada manusia. Mencari Tuhan, iya kan? Nah, yang kedua, manusia itu diberikan kemampuan secara etika atau moral untuk mengenal benar atau salah, ya, baik atau buruk. Jadi memang pada awalnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita pikiran, ya, sehingga dengan pikiran ini maka manusia itu bisa mengelola ciptaan Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan. Manusia adalah perwakilan Allah untuk di muka bumi ini. Firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa menaklukkan untuk mengelola ciptaan Tuhan, bukan menaklukkan sesama. Dosa membuat manusia itu cenderung ego dan ingin menaklukkan sesama, menjadikan sesama sebagai hambanya, ya. Nah, tetapi tujuan awal Tuhan tidak seperti itu. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua tanaman, mengelola ciptaan Tuhan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, di manakah pikiran itu berada? Kalau ada orang yang agak-agak IQ-nya jongkok, bilang pikirannya ada di mana? Di dengkul, kan? Di sini, ya. Tapi ya,
Tapi di mana pikiran itu berada? Amsal 4 ayat 23. Coba kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa, mari kita baca bersama-sama. Ayat ini sangat terkenal. Bahkan yang memperkenalkan ayat ini di Indonesia ini pun tidak melakukan hal yang sama. Ya. Jagalah hati itu. Oke, iya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita disuruh Tuhan untuk menjaga hati kita sendiri. Bukan orang lain yang harus menjaga hati kita. Kitalah yang harus menjaga hati kita. Ada lagu yang mengatakan Tuhan jaga hatiku. Padahal kitalah yang harus bertanggung jawab menjaga hati kita. Nah, mengapa kita harus menjaga hati? Karena yang pertama, hati itu menentukan jalan hidup kita. Hati menentukan jalan hidup kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini mengatakan begini: jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi jalan hidup kita ditentukan oleh hati. Nah, kalau hati kita salah, maka jalan hidup kita salah. Iya kan? Kalau hati kita benar, maka jalan hidup kita benar. Bagaimana supaya hati kita tetap benar? Ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran manusia itu ditaklukkan oleh kuasa dosa. Sehingga ketika manusia ingin berbuat sesuatu yang baik, tapi akhirnya melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar. Paulus mengatakan demikian, aku ingin melakukan seperti ini, tetapi ternyata yang kulakukan berbeda. Seolah-olah aku mau membela Tuhan, tetapi yang kulakukan adalah menganiaya Tuhan. Iya kan? Nah, kita berbicara bahwa hati ini harus dipulihkan. Tadi Ibu Pendeta katakan ada hubungan yang dipulihkan. Keselamatan itu tidak berbicara hanya kita mati masuk surga. Seringkali yang di pikiran kita bahwa ketika kita percaya Yesus, kita diselamatkan, mati masuk surga. Pandangan kekristenan secara umum seperti itu. Mati masuk surga. Kita diajar, bahkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang dari sekolah minggu, mati masuk surga. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, surga itu tempat kediaman Allah, bukan tempat kediaman manusia. Di manakah manusia ketika mati? Masuk dalam kekekalan kerajaan Allah bersama Yesus, Sang Raja. Nah, tujuan keselamatan, kita diselamatkan itu bukan hanya masuk surga, tetapi dikembalikan kepada tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Posisi kita dikembalikan. Apa tujuan Tuhan? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa serupa dengan pencipta dan menaklukkan, berkuasa atas ciptaannya. Jadi ada kekuasaan. Nah, ini semua mempengaruhi pikiran kita. Jadi keselamatan itu berbicara kita dikembalikan kepada tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Ya. Jadi Tuhan itu punya tujuan dalam kehidupan kita. Ayat 28, Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkan dan berkuasa. Manusialah yang menciptakan peradaban. Manusialah yang menciptakan kebudayaan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menyembah kebudayaan.
manusia ditaklukkan oleh kebudayaan. Dari mana kebudayaan itu berasal? Dari pikiran manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi. Manusia menciptakan peradaban kebudayaan. Manusia jatuh dalam dosa. Kita manusia ini terikat, terkungkung oleh budaya, sehingga kita tidak bisa keluar dari budaya. Akhirnya ada pelajaran tersendiri. Dan itu dari mana? Dari pikiran. Karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ketika kita diselamatkan, kita percaya Yesus, yang dipulihkan adalah roh kita. Roh kita dipulihkan, tapi pikiran kita masih tetap. Memori-memori masa lampau masih tetap. Makanya kalau kita tidak menaklukkan pikiran kita, maka pengalaman-pengalaman masa lampau akan menguasai kita kembali. Karena itu dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu baik-baik. Nah, yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati? Kenapa saya mulai dengan hati? Ada satu hal yang sangat penting di sini. Hati mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Hati itu dapat mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahagia bukan orang lain yang tentukan, bukan lingkungan, tapi inner kita, inner man kita, hati kita. Apalagi rasa sakit, kecewa, ya kita mau kita kecewa atau tidak, itu pilihan kita. Ya, jadi hati itu mempengaruhi segala sesuatu. Makanya firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang tidak gembira mematahkan tulang. Pilihan kan? Pilihan. Hati mempengaruhi kehidupan kita. Nah, yang ketiga, hati itu adalah tempat issues of life. Tempat apa? Masalah-masalah kehidupan. Ya, dalam versi King James Version dikatakan begini, ayat yang sama. Jadi ayat yang sama mempunyai banyak hal di situ. Ya, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jaga hatimu dengan segala diligence, hati-hatian, karena dari situ masalah-masalah kehidupan bisa timbul. Sakit ditentukan oleh hati kita. Nah, kenapa hati? Sebab dalam terjemahan versi VMD, hati itu adalah pikiran kita. Coba nanti kita lihat sama-sama. Amsal 4 ayat 23. Hati itu adalah pikiran kita. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Hati itu berbicara tentang pikiran. Karena dalam bahasa Ibrani, hati itu di sini itu lab. Lab itu inner man, mind, will, heart, understanding, knowledge, thinking, dan lain-lain. Jadi hati itu adalah pikiran. Kita kenal ada 3 organ. Hati, contoh, ya, sini buat contoh. Tapi hati jantung, perasaan, kehendak. Tapi ada hati yang paling tinggi, hati pikiran di sini. Hati pikiran, lab. Nah, jadi firman Tuhan katakan jaga pikiran. Jaga hati itu berbicara tentang jaga pikiran kita. Pikiran kita ini harus dikembangkan jadi luas. Jangan berpikir hanya seperti katak dalam tempurung. Banyak orang seperti itu, jago kandang. Ya. Nah, saya cepat saja di sini. Jadi firman Tuhan itu menyuruh kita untuk menjaga hati, jaga pikiran. Bagaimana kita menjaga hati? Sebenarnya ada Amsal 4 ini sudah menyatakannya di situ. Ayat yang ke-20,
Amsal 4 ayat 20, di situ perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu. Maksudnya begini, pay attention terhadap firman Tuhan dan arahkan. Arahkan ini seperti kita nyanyi, kita sesuaikan pitch-nya. Ya, Ibu Gembala, pitch-nya mantap, tepat di nada-nadanya. Jadi arahkan telinga kita, tune in dalam frekuensinya Tuhan. Ya, itu. Perhatikan dan arahkan. Nah, yang kedua di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hati. Pikiran kita menerima informasi dari mana? Mata, telinga, indera perasa kita, dapat informasi indera peraba, dapat informasi dari situ. Lalu kemudian masuk dalam pikiran. Disinilah kita diolah. Pikiran ini akan menghasilkan karya, karsa, dan hasil yang lain, ya, dari pikiran. Bapak Ibu berbisnis, berpikir supaya bisa mengembangkan bisnis dengan baik, kan? Kita hidup seperti itu, semuanya dari pikiran. Nah, jadi jangan menjauhkan matamu, fokus kita hanya kepada Kristus, jangan kepada dunia. Kita harus berfokus kepada Kristus. Arahkan hati kita, pikiran kita selalu kepada Kristus. Makanya kita ada lagu berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ya kan? Bagaimana cara merenungkan? Isi pikiran kita dengan firman. Amin. Baca dan kemudian hafalkan dan isi pikiran kita dengan firman. Itu merenungkan. Oke. Nah, bagaimana kita mengembangkan pikiran kita? Yang terakhir, 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kita bisa mengembangkan pikiran kita sehingga kita memiliki pikiran Kristus? Kolose 3 ayat 2 berkata begini, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Ketika kita mau mengembangkan pikiran kita, pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Dan Yesus pun melakukan demikian. Ya, Yesus berkata begini, Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi fokus pikiran kita, memiliki pikiran Kristus, itu tercermin seperti ini. Pikiran Kristus adalah pikiran di mana selalu mengikuti atau menyelaraskan dengan kehendak Bapa. Bagaimana kita bisa menyelaraskan dengan kehendak Bapa? Baca firman Tuhan. Kembali lagi, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Tahu kehendak Tuhan dari mana? Baca firman Tuhan. Ya. Yang kedua, pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu ingin menyenangkan hati Bapa. Jadi, isi pikiran kita dengan hal-hal apa yang Bapa di surga mau dalam hidup kita. Apa yang Bapa di surga ingin kita lakukan yang menyenangkan hati Bapa. Bukan hanya dengan lagu saja, tetapi dengan perbuatan dan tindakan kita. Yang ketiga, pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu ingin melakukan kehendak Bapa sampai selesai, tuntas. Yesus mengerjakannya tuntas. Lakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Bapa mengirimkan Yesus. Untuk apa? Agar supaya manusia mendapatkan keselamatan. Tujuan hidup, kemenangan, kekuatan, anugerah Tuhan, sehingga pada akhirnya kita berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ayat yang terakhir,
Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. Bagaimana kita mengisi pikiran kita. Apa yang harus kita isi? Firman Tuhan, iya. Tapi selain itu apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Sekali lagi katakan, lakukanlah. Sekali lagi, lakukanlah. Sekali lagi, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu, menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami sehingga kami bertumbuh di dalamnya. Kami menjaga hati kami, pikiran kami, dan kami memusatkan, memfokuskan pikiran kami hanya untuk Kristus saja. Kristuslah yang terpenting dalam kehidupan kami. Yesuslah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.